Oke, assalamualaikum semuanya. Kali ini saya akan melanjutkan film dari video sebelumnya, yaitu film yang berjudul Quarantine 2006. Tapi kali ini saya akan mereview film yang Quarantine 2008, yang tepatnya Quarantine 2. Di film ini kita akan mengetahui permasalahan yang belum terpecahkan di Quarantine 1. Oke lah, daripada berlama-lama, kita masuk ke videonya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya tombol kembangan milik Jenny dan temannya yang bernama Paula adalah seorang pramugari di maskapai penerbangan internasional di kota Los Angeles. Dan tampaknya ia seperti terburu-buru untuk bekerja, katanya ia baru selesai nonton konser tadi sore. Singkat waktu mereka pun sampai dan bersiap-siap untuk menjadi pramugari di penerbangan kali ini. Lalu ia pun ditelepon ayahnya yang juga seorang pilot. Ini pun berkata syukurlah, namun dengan tanggung jawab yang sangat besar. Dan ketika Jenny dan Paula beres-beres di pesawat, datanglah seorang co-pilotnya yang sepertinya sedang sakit. Katanya mungkin aku tertular penyakit anjing di komplekku, karena entah kenapa anjing-anjing di tempatku sakit semua. Entah itu bercanda atau tidak, yang jelas orang itu benar-benar sakit. Dan datanglah sang pilot, ia pun menegur Jenny karena lupa melepaskan gelang konsernya. Dia bisa kita lihat sepertinya ini adalah penerbangan pertama bagi Jenny, karena ia masih sangat polos. Kemudian Jenny pun diperkenalkan dengan seorang bocil yang sok dewasa yang bernama Jones. Ia adalah seorang anak titipan dari orang tuanya untuk terbang sendiri menuju rumahnya. Dan kini Jenny ditunjuk sebagai penjaga khusus untuk anak tersebut. Meskipun anak itu merasa bahwa penjagaan dari dia tidak perlu, karena si Jones merasa udah gede. Singkat cerita, semua penumpang mulai masuk ke pesawat, mulai dari seorang laki tua yang menderita penyakit stroke, kemudian seorang laki-laki subur yang bertubuh cool di depan pramugari. Lalu ada seorang lelaki bernama Henry. Ia seperti membawa kurungan kucing dan akan menyimpan di bagasi pesawat. Katanya ini adalah hamster pemberian dari pamanku. Namun dia sedikit kesulitan memasukkan kurungan itu, lantas dibantu oleh si lelaki besar itu. Namun tiba-tiba dan terlihat dia seperti tergigit oleh makhluk di dalam kurungan itu. Lalu diperlihatkanlah seorang yang sangat higienis dengan mengelap kursi menggunakan antibakteri. Kemudian seorang nenek yang nekat bawa kucingnya di dalam tas. Lanjut, pesawat pun kemudian take off dan pramugari menjalankan tugasnya hingga pada ketinggian yang optimal. Mereka pun melakukan aktivitas seperti biasanya. Ada yang buka laptop main game, namun ketika itu pun ada seorang bapak-bapak yang sedang menelepon di pesawat. Karena dianggap berbahaya, si Jenny pun menegurnya. Namun si anak ini pun ngamuk dan dibantu oleh Hendrik yang nyaris saja terjadi yang tidak diinginkan. Di sana si Jenny pun mengucapkan terima kasih dan sepertinya mereka sama-sama saling suka. Setelah itu terlihat ada dua sejoli yang lagi praktek mesum di dalam pesawat. Singkat waktu, setelah 1 jam lebih terbang, Jenny pun mengecek penumpang dan melihat ada yang aneh dengan si besar itu. Dia pun bertanya, kau kenapa? Namun dia seperti mabuk. Dan dia pun meminta segelas air untuk minum dan terlihat luka gigitannya seperti terinfeksi. Jenny pun meminta si Paula untuk memberi si gembul minum dan dirinya kembali mengecek penumpang. Sehingga ketika ia ke kursi Henry, ia pun bertanya, kau sedang melihat apa? Ternyata Henry sedang melihat berita CDC yang sedang mengkarantina sebuah apartemen di Los Angeles. Singkat waktu, ketika si Jenny melihat si gembul sedang dalam posisi yang aneh, ia pun menanyainya. Lalu tiba-tiba Jenny pun dimuntahi si gembul itu yang kelihatannya sudah muntah. Tak lama si gembul itu berteriak-teriak ingin turun dari pesawat karena udah gataan. Lalu si gembul itu diberikan masker yang mahal karena si Jenny takut ada virus di dalamnya. Lalu ketika si Jenny sedang bersih-bersih badan, dan tiba-tiba si laki-laki itu datang menyerang. Si gembul ngamuk langsung menghantam yang ada di pesawat tersebut. Penumpang pun panik dan pilot pun langsung menelepon telepon darurat supaya bisa mendarat di landasan terdekat. Singkat waktu, setelah beberapa jam si subur pun pingsan
dan alhamdulillahnya pilot pun langsung mendaratkannya di bandara terdekat. Saat pesawat hendak mau diturunkan, pesawat pun langsung goncang dan langsung bergerak-gerak, penumpang pun panik. Lalu tiba-tiba Paula pun digigit di bagian hidung dengan luka yang sangat hebat. Lalu si Gembul kembali mengamuk mengacak-ngacakkan isi pesawat. Setelah mendarat, langsung dikurung di dalam WC untuk sementara. Lalu luka di wajah si Paula pun langsung ditolong suster dadakan. Dia pun diperban dan harus segera ditolong karena pendarahan yang sangat hebat. Namun setelah pesawat mendarat, tidak ada satupun terminal yang membuka pintu untuk mereka bisa turun. Terlihat bandara itu pun sepi dan tidak lama ada petugas bandara datang. Pilot pun langsung meminta bantuan. Setelah dibuka, semua orang pun berhamburan keluar dari pesawat itu. Sedangkan pilot dan kopilot itu berusaha mendekati si Gembul di dalam WC. Dan sialnya pintu terminal menuju bandara terkunci dari dalam. Lalu si petugas bandara pun membuka jalan lain untuk menuju ke sebuah tempat yang seperti gudang. Dan ketika si Jenny mau masuk, Jenny pun teringat pada pilotnya. Tapi si Jenny malah disuruh pergi untuk mencari jalan keluar. Setelah itu pun mereka berkumpul di gerbang gedung depan. Namun sial, semuanya tertutup dan terkunci. Petugas bandara itu pun bilang kita tidak bisa kemana-mana. Dan tiba-tiba terdengar samar-samar suara sirine polisi dari luar gedung. Ketika dilihat, benar saja banyak sekali petugas kepolisian bersama anggota lainnya, dan mereka bersenjata lengkap dan sepertinya semua akses ditutup. Lalu celah-celah gedung juga ikut ditutup. Lalu terdengar pengumuman bahwa mereka pun semua dikarantina. Mereka diharapkan diam dan mengikuti protokol selanjutnya. Semua orang pun kebingungan dengan semua ini. Mereka panik dan mendesak Jenny supaya bisa memecahkan masalah ini. Jenny pun langsung kebingungan. Lalu si Jenny berinisiatif untuk mencari barang dan suster dadakan itu untuk merawat si Paula yang makin parah. Lalu si Jenny dan teman-temannya kembali ke pesawat. Meskipun dengan rasa takut, mereka memberanikan diri. Dan ketika mereka sampai di pesawat, suasana pun menjadi sepi. Lalu ketika si Jenny mengecek WC yang terdapat kurungan si Gembul itu, WC itu pun kosong. Dan lebih kagetnya lagi, WC itu berumuran dengan darah. Dan terlihat ada kakek-kakek yang ketinggalan, dan ketika melihat ke bawah, ripet yang mengunci si Gembul terlihat putus. Lalu mereka pun mengegas mencari barang yang dibutuhkan di dalam bagasi pesawat tersebut. Dan terlihat kurungan hamster milik Henry terlihat terbuka. Dan tidak salah lagi, hamster itu kabur. Lalu salah satu dari mereka mengamankan pistol untuk berjaga-jaga. Ketika si Jenny melihat tas medis, kemudian si petugas itu diserang tikus galak. Dan tikus itu langsung kabur. Lalu ketika si Jenny keluar dari bagasi itu, Jenny melihat kejanggalan. Dan ketika Jenny mendengarkan suara aneh tersebut, Jenny pun langsung berbalik badan. Jenny pun hampir digigit untuk sajian zombie pilot itu. Lalu zombie itu segera ditembak dan langsung mati. Mereka pun segera bergegas menuju gedung. Terlihat ada satu orang yang sudah menjadi korban. Lalu terdengar suara aneh di kegelapan tersebut. Mereka pun menahan pintu tersebut. Setelah beberapa jam mereka terjebak, mereka pun mulai berpendapat satu sama lainnya dan berasumsi ini seperti rabies, yang tepatnya virus rabies. Dan ketika mereka asik berdebat, nasib kakek-kakek itu sangat naas. Kepalanya digigit oleh tikus tersebut, dan mungkin tikus itulah penyebab terjadinya penyebaran virus ini. Dan Henry mencoba mencari akal untuk menangkap tikus tersebut. Betapa malangnya kakek ini, dia langsung dikurung dan diborgol besi supaya tidak kemana-mana, karena kemungkinan besar dia bakalan kena virus ini bersama si Paula. Melihat situasi ini, petugas ini melihat tikus tersebut ada name tag laboratorium, yang sepertinya tikus itu seperti percobaan lab. Dan Josh pun mulai kepikiran, ia pun menuduh Henry sebagai penyebabnya, karena ia membawa tikus itu di dalam sangkar tersebut, yang sangkaan lainnya cuma hamster.
Mendengar hal itu, Jenny pun berbicara dengan Henry. Namun karena Jenny suka sama Henry, Jenny pun percaya. Namun tiba-tiba si besar kembali datang dan mengamuk. Semua orang menolong Jenny, tentu saja si besar berhasil dilumpuhkan menggunakan tali. Setelah itu terdengar suara radio masuk kepada Ed. Terdengar polisi akan segera masuk gudang. Semua orang merasa senang dengan hal itu, namun ternyata polisi harus melakukan protokol-protokol rahasia kepada para korban, juga kepada mereka, dan ketika ditanya polisi hanya menjawab, semua bisa dijelaskan nanti. Lalu polisi itu mengeluarkan suntikan aneh dan menyuntikannya kepada para korban. Setelah itu mereka pun meminta agar semua orang yang ada di sini disuntik juga kalau mau keluar dari sini. Lalu si nenek yang berani melakukan sembari membawa kucing kesayangannya, dan ketika mau disuntikan,